pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data ya. Yang pertama itu ada kuartil. Terus kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 4 bagian yang sama. Itu arti dari kuartil ya. Kita lanjutkan untuk kuartil data tunggal. Contohnya diperhatikan. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data-data berikut. Nah, di sini ada data yang pertama 3, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 5, 4, 4, 7. Dan yang kedua bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, data ini adalah data acak, belum urut. Nah, untuk mencari kuartil, kita urutkan terlebih dahulu datanya ya. Seperti ini. Nah, data diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini datanya sudah urut. Nah, di sini langkah pertama, kalau sudah data diurutkan seperti ini, kalian cari banyaknya data. Kita hitung mulai dari data pertama sampai data yang terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini banyaknya data atau N-nya sama dengan 12. Tadi kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan. Nah, jadi dari data yang sudah diurutkan ini kalian bagi 2 dulu. Kalian bagi 2 karena di sini N-nya sama dengan 12, maka ke samping kanan 6, ke samping kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke samping kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kalau sudah seperti ini adalah letak dari kuartil yang kedua. Nah, di tengah-tengah ini. Maka kuartil yang kedua bisa kalian cari dengan cara di sini menjumlahkan data yang samping kiri ini ya, 4 ditambah 4 dibagi 2. 4 ditambah 4 dari sini, 4 ditambah 4 dibagi 2. 4 tambah 4 sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka nilai kuartil yang kedua sama dengan 4. Kemudian untuk mencari Q1, kalian perhatikan di sini tadi kalau datanya 12 dibagi 2 tengah-tengah seperti ini akan ketemu letak dari Q2. Dari data yang pertama sampai di tengah-tengah ini kita bagi 2 lagi. Letaknya akan di sini ya. Nah, ini adalah letak dari Q1. Nah, cara mencari kuartil yang pertama itu adalah ini 3 ditambah 3 nanti dibagi 2 karena letaknya di tengah-tengah seperti ini ya. Berarti 3 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Maka Q1-nya sama dengan 3. Terus untuk mencari Q3 berarti mulai dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ke-6 data ini dibagi 2 lagi. Nah, letaknya akan di sini ya. Nah, di sini adalah letak dari Q3. Nah, untuk mencari Q3 berarti nilainya adalah 5 ditambah 6 di sini. Berarti 5 ditambah 6 dari sini, 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11 dibagi 2, maka nilainya adalah 5,5. Itu cara mencari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga untuk data tunggal ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua tadi sama. Kalian urutkan terlebih dahulu datanya akan menjadi seperti ini ya. Setelah itu kita hitung banyaknya data. Nanti banyaknya data di sini ada 13. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Setelah itu kita cari Hi2 dulu dengan membagi data menjadi dua bagian dulu ya. Nah, maka Hi2 akan terletak di nilai 11. Ke kiri 6, ke kanan 6, tengah-tengahnya adalah 11. Nah, maka di sini Hi2-nya sama dengan 11. Nah, dari 11 ini mulai dari 10 ke depan atau dari data yang pertama sampai ke nilai 10 ini kita bagi dua lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 2, maka nilainya terletak di sini di tengah-tengah 8 dan 9. Maka letak ini adalah letak dari Hi1. Maka Hi1-nya nanti sama dengan 8 ditambah 9 dibagi 2 karena letaknya di tengah-tengah seperti ini. Kalau yang Hi2 kan pas nilainya seperti ini ya, maka langsung bisa ditentukan Hi2-nya sama dengan 11. Tapi kalau letaknya di tengah-tengah seperti ini, maka untuk mencari Hi1-nya dari 8 ini ditambah 9 ini dibagi 2. Hasilnya adalah 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Terus untuk mencari Hi3 dari 12 ini sampai data yang terakhir dibagi 2, maka letaknya terletak di sini. Nah, ini adalah letak dari Hi3. Cara mencarinya sama dengan Hi1 tadi ya. Berarti data ini nilai 13 ditambah 15 karena letaknya di tengah-tengah, maka dibagi 2. 13 tambah 15 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi Hi1-nya sama dengan 8,5, Hi2-nya sama dengan 11, dan Hi3-nya sama dengan 14. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ada kuartil data berkelompok. Nah, rumusnya adalah Hi sama dengan TB ditambah P. Di sini dikalikan I per 4 dikali N dikurangi FK dibagi F. I ini adalah kuartil, I-nya bisa diganti 1, 2, 3. Yang artinya adalah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Terus TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil. P ini adalah panjang interval. Terus I ini nanti diganti yang ditanyakan ya. I ini bisa diganti 1, 2, 3. I per 4, N itu banyaknya data, terus FK itu frekuensi kumulatif kuartil ya, dibagi frekuensi kuartil. Kemudian untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data berikut. Nah, di sini ada data, kalian disuruh menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Langkah pertama, kalian tentukan banyaknya frekuensi dulu. Di sini kita hitung 4 ditambah 12. Berapa? 16 ya. 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 10, 34. Dan 34 ditambah 6 hasilnya adalah 40. Maka di sini diketahui N-nya sama dengan 40. Kemudian langkah kedua kalian cari interval kuartil pertama ya. Interval kuartil pertama itu terletak pada data yang karena di sini kuartil pertama maka I-nya ini diganti 1. Hi1 sama dengan data yang ke 1 per 4 dikali 40 itu banyaknya data tadi ya. Sama dengan ini 1 per 4 dikali 40 hasilnya adalah 10. Jadi letak dari interval pertama atau interval 1 itu terletak pada data yang ke 10. Data yang ke 10 kita hitung. Dari frekuensi yang pertama di sini 4. Berarti belum 10. Ditambahkan lagi ke bawah itu 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Sudah melebihi 10. Maka data yang ke 10 letak kuartil yang pertama itu pada interval ini
145 sampai 149. Itu letak interval kuartil yang pertama. Terus TB, cara mencari TB-nya, kalian lihat di sini interval bawah itu adalah 145. Maka TB-nya adalah 145 dikurangi 0,5 ya, sama dengan 144,5. Itu cara mencari TB. Kemudian P-nya itu kalian hitung dari 145 sampai 149 itu ada 5. 145, 46, 147, 148, dan 149. Ada 5. Jadi panjang intervalnya atau P-nya sama dengan 5. Kemudian FK-nya kalian lihat, karena di sini tadi letak dari kuartil yang pertama, maka FK-nya adalah yang di atasnya atau sebelumnya. Karena kumulatifnya di sini cuma 1, maka FK-nya hanya 4. Kemudian F-nya adalah 12. Nah, terletak di sini tadi. Nah, itu unsur-unsur dari Q1 kita cari dulu. Kalau sudah ketemu seperti ini, baru kalian masukkan ke dalam rumus. Q1 tadi rumusnya adalah TB ditambah P 1/4 N dikurangi FK dibagi F. Nah, unsur-unsur ini sudah kita cari, ketemunya seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan Q1, TB-nya di sini 144,5, kita tuliskan 144,5, terus P-nya sama dengan 5, kita tuliskan di sini 5, setengah N, maaf 1/4 N, di sini 1/4 N ketemunya adalah 10, maka kita tulis 10 dikurangi FK-nya 4 dibagi F-nya 12. Maka Q1-nya sama dengan 144,5 ditambah 5 dikali 10 dikurangi 4, 6 dibagi 12. Q1-nya sama dengan 144,5 ditambah 5 dikali 6/12 sama dengan setengah. Hasilnya adalah 145,5 ditambah 5 kali setengah 2,5. Nah, maka Q1-nya sama dengan 147. Oke, untuk yang kedua, untuk mencari kuartil yang kedua, N-nya tetap sama ya, yaitu jumlah dari frekuensi ini hasilnya adalah 40. Maka kita cari terlebih dahulu interval dari Q2, yaitu Q2 sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Letak interval ke Q2 adalah terletak pada data yang ke-20. Data yang ke-20 kita cari dari sini, frekuensinya dijumlahkan, 4 ditambah 12, 16, 16 belum 20 berarti ditambahkan lagi ke bawah. Berarti 16 tambah 8 sama dengan 24, maka sudah melebihi 20. Maka letak atau interval Q2 itu terletak pada data yang ke-20 terletak pada interval ini, 150 sampai 154. Kemudian kita cari TB-nya, yaitu tepi bawah kuartil, karena di sini intervalnya 150 sampai 154, interval bawahnya adalah 150, berarti TB-nya adalah 150 dikurangi 0,5 sama dengan 149,5. Lalu P-nya panjang intervalnya sama ya, yaitu 5. Terus FK-nya itu berarti ini F frekuensi kuartil yang kedua, maka FK-nya adalah yang atasnya dijumlahkan, frekuensi komutatif. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Terus F-nya itu adalah pas interval kelas modusnya tadi, frekuensinya adalah 8. Nah, kalau sudah ketemu unsur-unsur ini, baru kalian substitusikan ke rumus Q2. Terus rumus Q2-nya di sini adalah TB ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi F. Unsur-unsur ini sudah kita cari ya. Tadi ini ketemunya
maka unsur ini kita substitusikan, maka Q2-nya adalah TB-nya 149,5, kita tuliskan di sini. Terus P-nya sama dengan 5, kita tuliskan di sini. Terus setengah N-nya sama dengan 20, berarti 20 kita tuliskan sini. FK-nya sama dengan 16, berarti dikurangi 16 dibagi F-nya sama dengan 8. Q2-nya ketemu 149,5 ditambah 5, 20 dikurangi 16 sama dengan 4 dibagi 8. Q2-nya sama dengan 149,5 ditambah 5, 4 dibagi 8 hasilnya setengah, maka Q2-nya sama dengan 149,5 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 152. Itu Q2. Terus untuk yang ketiga kita lanjutkan untuk mencari Q3 dengan cara yang sama, ya. Kita cari interval dari Q3 dulu. Nah, di sini adalah Q3 sama dengan data yang ke3/4 dikali 40. 40 itu banyaknya frekuensi tadi ya. Terletak pada data yang ke-30. Kita cari dari frekuensi ini sampai menemukan letak data yang ke-30. 4 ditambah 12, 16. 16 ditambah 8, 24. Belum 30, berarti ditambahkan lagi ke bawah. 24 ditambah 10, hasilnya adalah 34. Maka letak data yang ke-30 itu terletak pada interval ini. Nah, ini frekuensinya terletak di sini. Nah, intervalnya adalah 155 sampai 159. Ini adalah letak dari Q3. Kemudian kita cari TB-nya. Interval bawahnya adalah 155, berarti dikurangi 0,5, hasilnya adalah 154,5. Panjang intervalnya masih sama, yaitu 5. Terus FK-nya berarti yang di atasnya frekuensi kuartil yang ketiga tadi dijumlahkan, berarti di sini adalah 4 ditambah 12 ditambah 8, hasilnya adalah 24. Terus F-nya adalah pas intervalnya tadi, yaitu nilainya adalah 10. Kemudian kita cari interval yang kuartil yang ketiga, yaitu TB ditambah P dikali 3/4N dikurangi FK dibagi F. Nah, unsur-unsur ini sudah kita cari, ketemunya tadi ini, ya. Nah, unsur ini kita substitusikan pada rumus Q3 ini. TB ketemu 154,5. Kita tuliskan di sini 154,5. Terus P-nya sama dengan 5, kita tuliskan sini. 3/4N berarti di sini 3/4N sama dengan 30. Kita tuliskan di sini 30. Dikurangi FK-nya hasilnya adalah 24, dibagi F-nya sama dengan 10. Terus Q3-nya dari sini kita tulis lagi 154,5 ditambah 5, 30 dikurangi 24 sama dengan 6, dibagi 10. Kemudian karena ini perkalian, maka 5 dengan 10 ini bisa kalian coret. Hasilnya adalah 154,5 dari sini, terus ditambah, karena ini 10 dengan 5 dicoret, hasilnya di sini adalah 10, di sini 1, berarti tinggal 6 dibagi 2, hasilnya adalah 154,5 ditambah 3 sama dengan 157,5. Itu nilai dari Q3. Kemudian seperti biasa, kalau sudah saya terangkan, coba kalian kerjakan latihan 6 berikut ya, dengan cara yang sama. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data berikut. Nah, ingat ya, datanya nanti diurutkan. Kemudian yang kedua, perhatikan data di samping data ini, tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data di samping. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya.